Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah memilih kelas ini, kelas fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih munakaha. Perkenalkan, nama saya Anwari Nuril Huda. Saya biasa dipanggil dengan Nuril. Dan insya Allah selama 1 semester ke depan saya dibantu oleh teman akrab saya. Namanya Mas Ustadz Ahmad Fikri Haikal. Nama beliau adalah Ahmad Fikri Haikal. Panggilan akrabnya? Mungkin bisa Pak Fikri atau Pak Haikal juga nggak apa-apa. Pak Fikri atau Pak Haikal. Terima kasih. Dan kenapa saya memilih beliau? Saya memilih beliau karena saya mengetahui betul siapa beliau. Sejak S1 sampai S2 saya hampir selalu dengan beliau. S1 kita 2 tahun. 2 tahun satu kelas ya. Iya. Kebetulan kami itu sama-sama mengambil konsentrasi Karir. Jadi bimbingan konseling Islam, konsentrasi karir. Dan setelah lulus S1 saya melanjutkan ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beliau pun sama di fakultas yang sama. Fakultasnya adalah IIS, Interdisciplinary Islamic Studies, studi Islam interdisipliner begitu. Cuman konsentrasinya yang berbeda. Beliau ini konsentrasinya linear, yakni Bimbingan konseling Islam. bimbingan konseling Islam. Sementara konsentrasi saya adalah studi disabilitas dan pendidikan inklusif. Jadi kurang lebih begitu. Nah, by the way Ustadz, dulu waktu MI sekolah dasar begitu sampai Kuliah ya. Sampai kuliah. Oke. Baik teman-teman semuanya. Riwayat pendidikan saya tingkat dasar SD itu saya di MI Darul Ulum. Terus untuk SMP sekolah menengah pertama saya masuk MTS Darul Ma'arif. Terus untuk SMA saya di MAN atau MA Negeri 1 Mojokerto. Jadi sekolah dasarnya sekolah Islam, terus menengahnya juga Islam, terus SMA-nya juga Islam. Luar biasa, ini cocok sekali. Berikutnya waktu S1 dan S2-nya boleh diceritakan kepada kita lebih detail begitu. Iya, S1 saya sama jenengan ya. Saya di bimbingan konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Tapi lulusnya duluan jenengan kayaknya, selisih 1 semester ya. Oh gitu ya. Alhamdulillah dulu saya lulus semester 7 dengan predikat wisudawan terbaik. Di bimbingan konseling Islam. Jadi begitu. Selanjutnya Ustaz. Untuk S2 saya juga, kita seangkatan ya S2. Selisihnya juga 1 semester ya Ustaz. Selisihnya juga 1 semester. Duluan jenengan wisudanya kayaknya. Duluan saya katanya. Terima kasih. Ya kebetulan saya lulus bukan tepat waktu. Lebih cepat. Juga lebih cepat saja. Anda tercepat soalnya. Saya lebih cepat sedikit saja kayak 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, Agustus, September, Oktober ya. 3 bulan. Dan alhamdulillah dulu saya menyabet predikat terbaik dan tercepat. Terbaik dan tercepat. Oke, 3,98 IPK saya, alhamdulillah. Selisih banyak itu Ustaz, saya 38, berapa itu ya? Aduh, itu sudah bagus itu ya nilai itu ya. Itu masih bagus jenengan Ustaz. Rendah hati banget beliau. Berikutnya Ustaz. Ya. Aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang saya ngajar di IAI Uluwiyah. IAI Uluwiyah. Iya. Itu di Mojokerto. Sama di STIT atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Sekolah Ilmu Tarbiyah di Mojokerto juga. Dua kampus berarti ya? Iya, 2 kampus sementara ini. Katanya juga memulai bisnis begitu. Oh ya, itu ya sambil main-main kita gerak di usaha lah. Main-main menghasilkan uang. Iya. Luar biasa beliau ini. Jadi teman-teman begitu kenapa saya memilih beliau, karena selain background pendidikannya sangat mendukung, pengalaman beliau juga di bisnis juga kena begitu. Jadi fikih ibadahnya bagus. Saya
beberapa kali sering kali berjemaah dengan beliau, dan beliau itu setelah sholat biasanya baca Quran. Ya Allah, saya insecure melihat beliau itu. Ya Allah. Itu secara fikih ibadah bagus beliau. Muamalah juga bagus. Beliau owner di salah satu travel begitu. Wow. Alhamdulillah. Dan bagian terakhir juga ini pertimbangan yang sangat penting, yakni fikih munakahah. Beliau meskipun satu kelas dengan saya, beliau sudah menikah. Alhamdulillah. Jadi secara pemahaman terus pengamalan teori ataupun ajaran-ajaran di Islam, insya Allah beliau lebih kaya daripada saya, khususnya di fikih munakahah. Katanya sekarang istri lagi hamil. Iya, Ustaz. 8 bulan sekarang. 8 bulan. Kalau misalnya dalam waktu normal berarti kurang 1 bulan lagi. Iya, kurang 1 bulan lah. Iya, 1 bulan. Semoga dilancarkan dan amin. Anaknya laki-laki atau perempuan semoga menjadi kebanggaan keluarga, agama dan negara. Amin. Nah, berikutnya Mas Ustadz, gimana? Boleh nggak dikasih bocoran, kita satu semester itu akan membahas apa sih? Wow, ini kan ada tiga bahasan pokok Ustaz ya. Pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah. Fikih ibadah itu apa sih ya? Fikih ibadah, bagaimana ibadah kita terhadap Allah. Biasanya orang-orang nyebutnya ibadah mahdhah gitu. Jadi hubungan kita dengan Allah. Fikih ini membahas mengenai ibadah kita dengan Allah. Contoh seperti sholat, rukun sholat itu bagaimana saja sih, gitu kan? Terus syarat sah sholatnya bagaimana aja sih, dengan wudhu, gitu kan? Nah, terus yang bagian kedua yakni fikih muamalah. Fikih muamalah itu membahas mengenai transaksi, ya seperti jual beli, gitu kan? Nanti di fikih ini akan membahas bagaimana fikih muamalah itu lebih detail. Gitu. Contoh syarat-syarat jual beli, gitu kan? Ada penjual, ada pembeli, ada barang, dan ada akad yang terpenting itu ya. Ya nanti lebih detailnya nanti kita belajar bersama-sama. Terus selanjutnya yang ketiga ya Ustaz ya, fikih munakahah ya, seperti tadi di opening tadi bahwa fikih munakahah ini membahas detailnya bagaimana sih persiapan untuk nikah. Kalau teman-teman ini kan mungkin ada yang sudah menikah atau ada yang belum. Ini bagaimana persiapannya, kalau yang sudah menikah dimatangkan, bagaimana mematangkan rumah tangga gitu kan Ustaz ya. Meskipun saya masih baru ini rumah tangga, tapi kita belajar bersama-sama di sini bagaimana mendalami fikih munakahah yang detail. Oke, terima kasih. Berarti dari kita akan mengupas 3 materi tadi ya Ustaz. Pertama fikih ibadah, jadi bagaimana kita berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Kemudian fikih muamalah, transaksi, interaksi dengan sesama begitu manusia, ya. Bagaimana pembangunan relasi biasanya. Ya. Sepertinya ini akan menarik khususnya di masa-masa ini Ustaz, karena kan banyak sekali transaksi yang dilakukan secara virtual begitu. Iya. Online itu cepat banget sekarang itu. Kalau tidak salah, kalau yang tradisional itu saat ketika kita mau melakukan transaksi khususnya itu harus ada barangnya nyata di hadapan kita, kemudian kita melakukan akad di situ. Nah sekarang berbeda, itu akan menjadi salah satu isu yang menarik. Yang menarik juga ini, saya yakin teman-teman ini juga hampir setiap hari pasti scroll di Shopee mungkin ya, atau Tokopedia atau Bukalapak gitu Ustaz. Jadi fikih muamalah nanti kita bahas secara modern lah gitu ya. Menarik sekali ini. Dan yang terakhir juga adalah fikih munakahah. Mungkin nggak Ustadz, di dalamnya juga akan dibahas tentang bagaimana misalnya tips dan trik memilih pasangan gitu. Iya, ada di situ nanti kita akan bahas itu bagaimana memilih pasangan. Katanya orang-orang kan kalau kita orang baik akan mendapat yang baik pula gitu kan. Nanti kita belajar bagaimana jadi orang yang baik itu bagaimana. Waduh, ini saya sepertinya akan menjadi mahasiswanya beliau saja. Dan insya Allah ini perkuliahan akan berjalan dengan sangat menarik dan penuh dengan manfaat. Nah sebelum ditutup, ini Mas Ustadz mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau disampaikan? Iya, jadi gini teman-teman semuanya, jangan khawatir. Memang kalau kita mendengar kata fikih itu kayaknya
berat gitu kan, kayaknya detail itu mengenai hukum itu antara halal haram gitu kan. Tapi coba kita nanti di kelas ini kita akan bahas secara simpel tapi berbobot gitu. Karena fikih ini, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah itu setiap hari kita laksanakan. Kecuali Jadi, nikah ya. Oh iya, kalau nikah itu seumur hidup sekali saja lah. Seumur hidup satu kali. Iya, satu kali saja lah. Kalau pengen lebih juga nggak apa-apa. Jangan dong, jangan. Oke, jadi itu kan setiap hari kita lakukan. Kalau fikih munakahah, ya mungkin kalau yang sudah menikah itu penting karena setiap hari kita berkomunikasi dengan suami itu kita maksudnya. atau istri kita gitu kan. Jadi bagaimana mematangkan rumah tangga itu penting. Jadi kita bahas simple tapi berbobot. Nah, ya itu. Goalnya mata kuliah kita itu simple berbobot. Kira-kira Ustadz, kenapa dibuat simple? Kenapa enggak detail banget begitu kayak? Iya, sebenarnya pengennya detail kayak kitab-kitab gitu kan lebih detail. Cuman nanti kan teman-teman kan backgroundnya kan ada yang dari SMK, ada dari SMA, ataupun ada yang dari MA kayak saya. Mungkin kita global saja lah kan. Simple tapi berbobot dan manfaat untuk kegiatan sehari-hari gitu kan. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang dari SMK misalnya atau mesin gitu kan, jangan khawatir, kayaknya kuliah ini akan rumit begitu. Ustadz Ahmad Fikri Haikal sudah menyiapkan formulasinya sehingga kuliahnya akan simple tetapi berbobot. Itu kata kuncinya. Dan terakhir teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk pertemuan pertama kali ini, dan kami juga informasikan bahwa kami telah mengikuti tes dan alhamdulillah rapid testnya itu non reaktif dan kita sudah mencuci tangan tadi bersih dan kita juga mandi. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa di perkuliahan berikutnya. Dan bagaimana teknis perkuliahan akan dilaksanakan, insya Allah akan kami informasikan di video selanjutnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.